Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Nada Akila dari kelas 1 Teknologi Industri dengan NIM 2303024. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang gerak melingkar beraturan atau yang biasa disebut dengan GMB. Pengertian dari gerak melingkar beraturan atau GMB adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan atau kelajuan yang tetap. Contohnya itu, ada gerak jarum jam. Jarum jam itu bergerak melingkar dengan kecepatan yang tetap, tidak mengebut apalagi berhenti mendadak, karena berjalannya waktu itu tetap sama dari hari ke hari. Contoh lainnya itu ada biang lala dan komedi putar. Nah, biasanya biang lala dan komedi putar bergerak dengan kecepatan yang tetap, supaya antara satu sesi dengan sesi lainnya memakan waktu yang sama. Selain itu juga kecepatan gerakan biang lala dan komedi putar sengaja dibuat konstan karena untuk menghindari bahaya yang bisa terjadi. Besaran dan rumus GMB. Besaran dan rumus GMB yang pertama itu adalah kecepatan tangensial atau yang dilambangkan dengan V adalah kecepatan yang selalu menyinggung lintasan dan tegak lurus dengan jari-jari lintasan. Sedangkan percepatan tangensial atau yang dilambangkan dengan AT adalah percepatan yang sejajar dengan lintasan. Meskipun nilai kecepatan tangensialnya tetap, tetapi vektor atau arah dari kecepatan tangensialnya berubah setiap saat atau tidak tetap. Besaran dan rumus GMB yang selanjutnya itu adalah frekuensi atau kecepatan sudut. Kecepatan sudut yang dilambangkan dengan omega adalah besarnya sudut yang ditempuh tiap detiknya. Kecepatan sudut nilainya tetap karena arah kecepatan sudut sama dengan arah putaran benda. Nah, rumus dari kecepatan sudut ini yaitu omega sama dengan 2 pi per t atau bisa juga dengan omega sama dengan 2 pi f. Nah, v itu sama dengan kecepatan linear dengan satuan meter per second, sedangkan t sama dengan periode, satuannya itu second, f itu adalah frekuensi dengan satuan hertz, dan p itu sama dengan 3,14 atau 22 per 7. Besaran GMB yang ketiga itu adalah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang tegak lurus dengan kecepatan tangensial, selalu mengarah ke pusat lintasan dan hanya mengubah arah kecepatan. Nah, rumusnya itu adalah AS sama dengan V kuadrat per R sama dengan omega kuadrat kali R sama dengan 4V kuadrat per T kuadrat dikali R. AS itu adalah percepatan sentripetal dengan satuan meter per second kuadrat, sedangkan V itu kecepatan tangensial dengan satuan meter per second, R itu adalah jari-jari lintasan, satuannya meter, omega itu adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per second, sedangkan T itu sama dengan periode, satuannya second. Selanjutnya itu ada periode dan frekuensi. Periode dan frekuensi itu adalah dua besaran lain pada gerak melingkar selain yang sudah disebutkan sebelumnya. Periode dan frekuensi itu berbeda. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk berputar satu putaran penuh, sedangkan frekuensi adalah banyaknya putaran yang ditempuh oleh suatu benda selama 1 detik. Rumus dari periode itu adalah T besar sama dengan T per N, sedangkan rumus frekuensi itu adalah F sama dengan N per T. Nah, T besar itu sama dengan periode, satuannya itu second, sedangkan F sama dengan frekuensi atau hertz, N itu adalah banyaknya getaran, sedangkan T kecil itu adalah waktu atau second. Kemudian ada contoh soal, yaitu sebuah roda dengan jari-jari 10 cm berputar dengan membuat 240 putaran per menit. Hitunglah kecepatan tangensial, kecepatan sudut, dan perpindahan sudut roda selama selang waktu 1 menit. Diketahui, jari-jarinya itu 10 cm. 10 cm diubah menjadi meter itu 0,1. Sedangkan banyaknya getaran atau yang dilambangkan dengan N itu adalah 240 putaran. Dan waktunya itu atau T sama dengan 1 menit. Dijadiin ke second, hasilnya itu 60 second. Jawab,
kita mencari frekuensi terlebih dahulu. Jadi frekuensi dirumuskan dengan N per T, jadi sama dengan N-nya itu 240 per T-nya itu 60, jadi 240 dibagi 60 itu hasilnya 4 dengan satuan Hertz. Nah, selanjutnya mencari omega sama yang dirumuskan dengan 2πf sama dengan 2V dikali 4. 4-nya itu dari hasil dari frekuensi sama dengan 8V radian per second. Lalu mencari kecepatan tangensial atau yang dilamakan dengan V. Rumusnya itu omega kali R sama dengan omeganya itu 8 dan R-nya itu 0,1. Jadi 8 dikali 0,1 itu sama dengan 0,8 pi dengan satuan meter per second. Lalu mencari omega yang dirumuskan dengan delta theta per delta T, menjadi delta theta sama dengan omega dikali delta T sama dengan 8pi kali 60 sama dengan 480 pi dengan satuan radian. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.